Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Guru. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah sehat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat selalu. Kurang semangat ya, sekali lagi pokoknya kompak, jangan lupa jargon kita. Alhamdulillah luar biasa, sehat selalu ya, semangat. Yuk kita ulangi lagi ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa selalu. Ya, alhamdulillah luar biasa ya semangatnya teman-teman semua. Senang rasanya Ibu bisa berjumpa lagi dengan kalian. Semoga hari ini pembelajaran kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pembelajaran kita memberikan manfaat untuk kehidupan kita hari ini dan kehidupan kita yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, dipersilahkan dulu untuk berdoa. Ibu persilahkan kepada Ketua Kelas, Salim, pimpin doa ya nak. Saya Bu. Ya, silakan Salim. Salim, pimpin doa Salim. Oke, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Ya, di sini ada yang Buddha nggak? Ada yang Kristen nggak? Nggak ada ya? Ya. Oke, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mulai. Berdoa, Pak Den. Oke, selesai. Alhamdulillah. Ya, oke. Seperti biasa, setelah kita berdoa, kita periksa dulu kerapiannya. Untuk anak yang laki-laki, silahkan rapihkan bajunya, dasi, ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu harus sesuai dengan aturan seperti biasanya. Coba semuanya dipersilahkan untuk berdiri terlebih dahulu ya, anak-anak. Oke, Ibu lihat semuanya tuh udah pada gelis, udah pada ganteng ya. 10 MIPA 4 ini Ibu lihat selalu konsisten ya dalam kerapihan, kedisiplinan. Tepuk tangan dong buat kelas kita semuanya. Oke, luar biasa ya. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang faktor-faktor integrasi nasional yang dimana kalian sudah belajar minggu lalu. Nanti kita akan lanjutkan. Oke, sebelum kita melanjutkan ke materi, kita absensi terlebih dahulu ya. Oh ya, anak-anak silahkan dipersilahkan duduk kembali. Ya, baik, Ibu absensi terlebih dahulu. Ana hadir? Hadir Bu. Denny hadir? Hadir. Dina? Hadir Bu. Indah Saraya hadir? Indah belum ada. Dia masih ke toilet atau ke kantin? Toilet Bu. Oke. Jamsia hadir? Hadir Bu. Oke. Muhammad Salim hadir? Hadir. Oke. Neng Elis? Hadir Bu. Firda? Hadir Bu. Oke. Wiwin? Hadir Bu. Ya, semuanya sudah masuk kelas ya, tinggal tunggu siapa tadi? Indah Bu. Indah ya. Oke, teman-teman, anak-anakku sekalian, sebelum kita ke materi, Ibu punya satu tayangan video dan ini semoga membuat kita termotivasi dan menjadikan semangat untuk kita ya. Ibu punya video tentang lagu hasil lagu khas daerah Provinsi Banten. Tapi sebelum itu Ibu mau review dulu materi kita yang kemarin. Adakah yang mau mereview? Kali ini Ibu kasih 3 bintang ya, bukan 2 bintang, tapi hari ini Ibu akan berikan 3 bintang. Siapa yang berani untuk menyampaikan review materi di minggu yang lalu? Kira-kira siapa?
Oke, kalau tidak ada yang berani, Ibu tunjuk saja Jamsiah. Boleh Jamsiah. Review materi kita yang kemarin. Saya aja, Bu. Oke, Denny Ya, saya boleh. lupa, Bu. Jamsiah gagal mendapatkan 3 Aduh, poin. aduh, Oke, lupa Denny Denny. boleh, silahkan. Membahas tentang faktor integrasi nasional, Bu, dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, Bu, yang terdiri dari pertama, terbentuknya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Yang kedua, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas dan toleransi, keagamaan yang kuat. Yang ketiga, munculnya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan, penjajahan. Dan yang terakhir, adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri, Bu. Itu, Bu. Yeay, 3 poin untuk Denny. Terima kasih. Tepuk tangan dong Ya, teman-teman. Bu, sama-sama. Luar biasa ya. Denny selalu dari minggu ke minggu Denny selalu menampilkan suatu perubahan sikap yang luar biasa ya. Minggu lalu Denny juga yang menjawab, minggu ini Denny juga yang menjawab. Selamat ya. Kan mantan KM, Bu. Oke. Sekarang coba sebelum kita ke video, Ibu akan tayangkan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih yang mau kita pelajari. Oke, nah silahkan anak-anakku dilihat. Nah ini kan kemarin kita sudah bahas integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Hari ini kita akan membahas bagaimana sih faktor integrasi nasional dalam perspektif kearifan lokal khususnya di daerah kita sendiri di Kabupaten Tangerang gitu ya. Nah, tujuan pertama adalah setelah kalian menyimak tayangan video kearifan lokal masyarakat Kabupaten Tangerang, kalian diharapkan dapat menguraikan hasil analisa data dan informasi tentang faktor-faktor pembentukan integrasi nasional pada ranah kearifan lokal Provinsi Banten dengan baik dan benar. Nah, setelah itu nanti kalian juga diharapkan mampu mempresentasikan hasil analisa kalian, dan itu adalah nanti kerja kelompok ya, dikerjakan secara berkelompok dan kalian akan membuat infografis tentang faktor-faktor pembentukan integrasi nasional mengenai kearifan lokal masyarakat Provinsi Banten khususnya dengan penuh rasa percaya diri, seperti itu ya. Nah, nanti tugasnya itu kalian bisa menggunakan Canva, terus CorelDRAW, Photoshop, Pinterest, dan MS PowerPoint. Jadi nanti hasil infografisnya kalian boleh menggunakan atau mendesainnya dengan salah satu aplikasi yang Ibu sudah sarankan. Seperti itu ya. Oke, kita coba nyanyi dulu ya, biar refresh pagi-pagi. Ibu coba tayangkan. Kalau yang tahu judul lagunya boleh nyanyi bersama ya. Oke nih, Ibu coba tayangkan ya. Nyanyi bareng-bareng ya. Menurut
yang dimaksudkan. Tepuk tangan dulu dong buat videonya. Luar biasa ya. Bagus videonya? Bagus ya. Bagus, Bu. Dari tayangan video tadi, kira-kira ada yang tahu makna dari lagu tersebut apa? Satu Saya, orang. Bu. Oke, Saya, Bu. silahkan. Ya. Jadi dari tayangan video tadi, lagu ini itu memiliki makna agar anak-anak itu selalu berbakti pada orang tuanya. Itu, Bu. Oke, tepuk tangan buat Wiwin. Bagus ya, Wiwin jawabannya. Jadi kita ya selain harus berbakti kepada orang tua, kita juga harus belajar dengan baik menjadi orang yang berguna. Ya, pada dasarnya kenapa kita harus memiliki ilmu agar kita bisa menjadi bermanfaat untuk orang lain dan berguna untuk orang lain. Nah, hal ini diambil dari setiap nasihat-nasihat guru-guru, entah itu dari Bu Linda maupun dari guru-guru yang lainnya, gitu ya. Oke, tadi kita sudah melihat tentang tayangan video yang tadi Ibu kasih, yang dimana itu adalah hasil kreativitas atau hasil kebudayaan dari Provinsi Banten itu sendiri. Baiklah anak-anak, di pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi faktor-faktor integrasi nasional. Nah, nanti Ibu tayangkan kembali PowerPoint-nya. Ini dia. Nah, ya, faktor-faktor integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tapi hari ini kita bahasnya dalam Kabupaten Tangerang khusus ya. Kalau kemarin kita sudah membahas faktor pembentukannya secara umum, bagaimana Indonesia akan membentuk integrasi nasional yang kuat. Nah, sekarang kita akan membahas dari sisi atau dari perspektif kearifan lokal di Kabupaten Tangerang itu sendiri. Nah, ini gambar apa teman-teman? Untuk anak-anakku sekalian, tahu nggak ini gambar apa? Pembuatan topi ya, Bu ya? Iya, betul, pembuatan topi. Nah, sekarang ini sudah menjadi kearifan lokal di masyarakat kita. Nah, sebelumnya Ibu juga punya lagi untuk menjelaskan kenapa sih gambar ini Bu Linda ambil gitu kan, kenapa sih menjadi topik pembahasan kita. Nah, sekarang Ibu akan tayangkan satu video lagi ya, yaitu tentang kearifan lokal yang ada di Kabupaten Tangerang. Silahkan nanti anak-anakku kamu simak ya terkait kearifan lokal ini sendiri. Silahkan dicatat di bukunya ada poin-poin penting apa, nanti kalian bisa uraikan dari tayangan video yang Ibu kasih ya. Menurut legenda rakyat, Cikal Bakal Kabupaten Tangerang adalah tiga raksa. Nama tiga raksa itu sendiri berarti tiang tiga atau tilu tanglu, sebuah pemberian nama sebagai wujud penghormatan kepada tiga tumenggung yang menjadi tiga pemimpin ketika itu. Sebutan Tangerang
yang berarti tanda, itu lama-kelamaan berubah sebutan menjadi Tangerang, sebagaimana yang dikenal sekarang ini. Posisi geografis Kabupaten Tangerang yang berdekatan dengan DKI Jakarta dan Jawa Barat sangat strategis bagi perkembangan wilayah, di mana Kabupaten Tangerang menjadi alternatif bagi DKI Jakarta yang sudah padat. Ditinjau dari sumber daya manusia, Kabupaten Tangerang dan derajat Kota Tangerang dan rendah yang memiliki topografi relatif datar. Berdasarkan data BMKG Agustus, yaitu 18,6 yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Menurut Yudi Aprianto, kearifan lokal adalah berbagai nilai yang diciptakan, dikembangkan, dan dipertahankan oleh masyarakat yang menjadi pedoman hidup mereka. Pedoman ini bisa tergolong dalam jenis kaidah sosial, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis. Akan tetapi, yang pasti, setiap masyarakat akan mencoba mentaatinya. Ciri-ciri kearifan lokal: mampu bertahan terhadap budaya luar, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, dan yang terakhir, mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Topi dari bambu merupakan kearifan lokal dari Kabupaten Tangerang yang wajib kita lestarikan. Menurut Dorlens, ia menyatakan bahwa anyaman topi bambu di Tangerang berawal dari abad ke-19. Menurutnya, seni pembuatan topi dari bambu diperkenalkan ke Jawa oleh seorang Cina yang datang dari Manila sekitar setengah abad lalu. Tur menyatakan bahwa topi anyaman bambu telah membuat tempat Tangerang terkenal di dunia. Pada tahun 1887 saja, Tangerang telah mengekspor topi sebanyak 145 juta buah, terutama ke Prancis. Topi Kabupaten Tangerang digunakan oleh para pekerja pelabuhan baik di Eropa maupun di Amerika, terutama Amerika Latin. Menurut Wright dalam Dorlens tahun 2019, ia menyatakan bahwa tahun 1909 diproduksi topi berlangsung di rumah-rumah dan melibatkan seluruh anggota keluarga. Beberapa anak kecil yang hanya berusia 5 tahun pun dapat mengambil pekerjaan ini. Kearifan lokal Tangerang berupa kerajinan topi yang terbuat dari anyaman bambu yang sampai saat ini masih bertahan di tengah-tengah globalisasi yang begitu menguat. Kearifan lokal di Kabupaten Tangerang yang sebenarnya lahir dari kebudayaan sebagai tugas, sebagai nasib, sebagai blueprint yang perlu dicermati. Tujuannya adalah agar kearifan lokal topi bambu di Kabupaten Tangerang sebagai lokal genius dapat menjadi salah satu pegangan utama dalam menghadapi perkembangan zaman. Walaupun hal ini bersifat lokal, namun mengandung nilai-nilai moral yang universal. Terlihat dari masyarakat desa pengrajin topi anyaman bambu yang ada di wilayah Tangerang yang kehidupannya apa adanya, mandiri, tidak berlebih-lebihan, tenggang rasa. Oke, anak-anak semuanya, itu tadi cuplikan video yang akan menjadi referensi atau yang akan kalian uraikan dalam pembelajaran kali ini. Bagaimana kalian menangkap informasi daya tayangan tersebut? Silahkan nanti kalian jelaskan, silahkan atau kalian uraikan informasi apa yang kalian dapatkan. Nah, ini adalah menjadi referensi ketika nanti di minggu selanjutnya kalian mencari infografis terkait kearifan lokal dalam pembentukan integrasi nasional itu sendiri. Oke, sampai di sini ada yang mau menjelaskan atau memberikan informasi terkait video yang tadi sudah kalian simak? Saya Bu, Dina Bu. Oke, Dina, Gyud, gimana Dina?
dari video pembelajaran yang sudah tadi ditayangkan, yaitu berkaitan dengan kearifan lokal Kabupaten Tangerang, khususnya topi bambu ini. Menurut sejarah bahwa topi bambu ini sudah menjadi primadona yang terkenal hingga ke bangsa Eropa, khususnya itu Prancis ya, karena banyak diminati oleh bangsa-bangsa Prancis seperti itu, Bu. Jadi sudah mendunia kearifan lokal ini. Tidak hanya di Indonesia saja, tapi di beberapa negara juga sudah istilahnya terkenal begitu pesat. Ya, hanya itu Bu yang tadi bisa saya gambarkan. Oke, tepuk tangan dong buat Dina. Ya, tandanya Dina tadi menyimak ya. Oke, ada yang lain selain Dina? Coba Ibu tunjuk Salim. Salim dapat informasi apa Salim dari tayangan video tadi? Salim lamun. Oke, Ana. Gimana, Nak? Kok Ana kaget? Kenapa? Menyimak kan? Maaf Bu, tadi Iya, informasi apa yang Ana dapat? tentang kearifan lokal ya Bu. Ya. Gimana? Tadi kok anak nangkep tuh dari itu, jadi mampu memberi apa sih tadi tuh ya? Mampu bertahan di tengah gempuran budaya luar, Bu. Oke, di adanya sekarang zaman globalisasi, tapi Kabupaten Tangerang masih tetap eksis mempertahankan kearifan lokalnya. Oke, good Ana. Oke, selain itu ada pertanyaan lagi. Ya, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih peran kearifan lokal ini atau khususnya di Kabupaten Tangerang itu dapat membentuk integrasi nasional pada Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kira-kira siapa yang mau jawab? Elis? Coba jawab, kenapa sih, apa sih perannya gitu, bagaimana cara kearifan lokal ini berperan dalam pembentukan integrasi nasional? Gimana Elis? Tahu jawabannya Elis? Tidak tahu Bu. Oke, kalau tidak tahu, Elis boleh tunjuk satu orang temannya yang bisa membantu Elis untuk menjawab pertanyaan Bu Linda. Kira-kira siapa, Lis? Denny Bu. Oke, Denny lagi. Luar biasa. Denny, apa kira-kira Denny? Apa tadi Bu pertanyaannya? Pertanyaannya adalah bagaimana peran kearifan lokal khususnya Kabupaten Tangerang dalam membentuk integrasi nasional atau memperkuat integrasi nasional secara apa namanya dalam perspektif Bhinneka Tunggal Ika ini. Gimana Denny? Ya Bu, sebetulnya mah harus kita pertahankan ya kearifan lokal. Untuk apa? Supaya tidak punah, tetap lestari gitu Bu. Jangan sampai kearifan lokal yang kita punya itu misalkan dicemari oleh kearifan apa ya, budaya-budaya yang dari luar yang datang gitu, memunahkan kearifan lokal yang ada di kita gitu Bu. Oke, tepuk tangan buat Denny. Ya, Ibu lengkapi ya. Jadi pada dasarnya ya kearifan lokal itu menjadi salah satu bentuk faktor yang tadi sudah minggu lalu sudah dijelaskan juga, tadi Denny juga sudah mereview balik adanya rasa cinta tanah air ya. Itu menjadi salah satu faktornya, adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Ya, produk dalam negeri hingga akhirnya topi anyaman ini menjadi bagian hasil dari produk dalam negeri, dan itu patut kita cintai dan patut kita menggunakannya secara bangga bahwa ini loh hasil negara kita, ini loh hasil kearifan lokal kita. Nah, itu akan menjadi suatu upaya memperkuat adanya integrasi nasional ya. Oke, Masya Allah sekali ya teman-teman atau anak-anakku sekalian masih tetap semangat untuk belajar hari ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham?
Sudah ya. Kalau Sudah, Bu. sudah paham, Ibu akan bentuk kelompok ya, akan bentuk kelompok yang dimana terdiri dari 8 kelompok, masing-masing kelompok itu terdiri dari 4 orang ya, 4 orang. Nah, nanti kalian kelompok 1 tolong dicatat ya, temanya tentang Kabupaten Tangerang, tapi jangan dibahas yang hari ini Bu Linda bahas. Cari lagi kearifan lokal yang mana yang menurut kalian itu menarik ya. Yang kedua, kelompok 2 itu cari tentang kota Tangerang, karena kabupaten dan kota itu pasti akan berbeda gitu. Selanjutnya kelompok 3 itu kota Serang, yang kelompok 4 itu Kabupaten Serang, yang kelompok 5 tentang kota Cilegon, yang kelompok 6 tentang Kabupaten Pandeglang, kelompok 7 tentang kota Pandeglang, dan kelompok 8 tentang Kabupaten Lebak. Ya, itu adalah pembahasan-pembahasan yang menarik menurut Bu Linda. Nanti kalian silahkan cari informasi sebanyak mungkin. Ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya, Bu Linda kasih kesempatan kalian untuk berdiskusi, mencari tahu informasi-informasi terkait topik yang tadi Bu Linda sudah jelaskan dan sudah bagikan sesuai kelompok. Bu Linda kasih waktu 20 menit dari sekarang ya. Jika ada hal yang dirasa tidak mengerti atau tidak paham, silahkan tanya sama Bu Linda ya. Bu Linda persilahkan untuk kalian diskusi. Oke, waktu diskusi sudah selesai. Nah, ini nanti Bu Linda akan kasih kalian kalau sudah dapat infonya. Oke, Lia sudah ada, Lia? Atau Ana, boleh deh. Ana coba jelaskan informasi tentang Kabupaten Pandeglang tadi. Apa sih yang Ana dapat tentang Kabupaten Pandeglang? Kearifan lokal di Kabupaten Pandeglang ya, Bu? Iya. Kalau di Kabupaten Pandeglang itu khususnya daerahnya itu lebih ciri khas ke makanannya gitu, Bu. Makanannya ada apa aja, Ana? Ada kayak emping gitu, Bu. Terus ada balok. Kalau untuk daerah Pandeglang ya, Bu, khususnya daerah selatan itu ciri khasnya. Jadi kalau wisatawan yang berkunjung ke daerah Pandeglang, khususnya daerah selatan itu kebanyakan itu, Bu, beli oleh-oleh berupa makanan gitu. Jadi itu yang jadi ciri khasnya. Apalagi otak-otaknya itu, Bu. Gula merah, Bu, ada Bu di Pandeglang, mah. Oh, banyak ya. Nah, ya tepuk tangan dong kelompok yang lain untuk kelompoknya Ana. Sudah bisa ya menguraikan berbagai kearifan lokal yang ada di Kabupaten Pandeglang. Nah, ini silahkan anak-anakku coba dicermati ya LKPD yang Ibu sudah share di WhatsApp grup. Silahkan kalian lihat. Ini adalah rambu-rambu untuk kalian mengerjakan tugas selanjutnya nanti yang akan kalian presentasikan. Data yang hari ini adalah menjadi data yang akan kalian tindak lanjuti di pertemuan selanjutnya. Ya, ini LKPD-nya. Nah, hari ini pembelajaran kali ini ada hal yang berbeda. Ya, hal yang berbeda. Bu Linda akan mengintegrasikan mata pelajaran PPKN dengan bahasa Inggris. Ya, ini adalah menjadi pengalaman baru untuk kalian semuanya. Gitu ya. Nanti di LKPD ini juga ada rambu-rambunya terkait apa sih yang harus kalian jelaskan atau apa sih yang harus kalian cari. Nanti Bu Linda juga kasih rubrik penilaiannya, instrumen, langkah-langkah yang akan kalian kerjakan. Nah, ini untuk rambu-rambu di bahasa Inggrisnya kalian harus mencari apa. Ini sudah dijelaskan dalam LKPD yang sudah Bu Linda share di WhatsApp group. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Oke, Deni. Apa Deni? Bu, berarti nanti proyek yang kita buat sama dengan mapel bahasa Inggris ya? Iya, betul. Jadi nanti di dalam satu proyek ini kalian menyelesaikan satu proyek tapi kalian mendapatkan 2 nilai sekaligus. Kenapa? Tujuannya selain mencari pengalaman baru untuk kalian, mengeksplorasi bagaimana kita cara belajar yang fun learning. Nah, kalian juga mendapatkan privilege yang dimana satu tugas hanya, 2 nilai hanya mengerjakan satu tugas. Dan ini adalah sebuah
upaya untuk meminimalisir atau mengurangi beban-beban tugas kalian yang harusnya jumlah tugasnya misalkan ada 10 dari 10 mapel, tapi kan hanya misalkan mengerjakan 3 atau 4 tugas tapi semua mapel sudah terintegrasi seperti itu. Paham Denny? Paham Bu, terima kasih ya Bu. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah paham berarti ya, jika tidak ada yang bertanya lagi. Oke, anak-anakku, waktu kita sudah habis ya. Kita nanti akan coba kumpulkan sesuai dengan tadi ya, kesepakatan kita di awal, penyusunan langkah-langkah untuk membuat project. Jadwalnya juga sudah kita share ya, sudah Ibu share di WhatsApp group. Nanti kalian silahkan kalau ada hal-hal yang dirasa masih kurang jelas terkait penyusunan jadwalnya dan apa aja yang harus kalian lakukan, nanti kita akan diskusi lebih lanjut di WhatsApp group ya, karena waktu kita sekarang sudah habis. Sebelum Ibu tutup, kita akan langsung mengadakan refleksi. Coba cek WhatsApp grupnya anak-anak, nanti Ibu coba kasih refleksi, kalian jawab sejujur-jujurnya, tidak perlu kasih nama, karena ini adalah hasil sesuai dengan hasil hati nurani ya, tidak ada kebohongan. Jadi ungkapkan kalau kalian merasa puas dengan pembelajaran hari ini atau kalian paham, silahkan diisi. Nah ini ya jurnal refleksi kalian ya, silahkan Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengisinya. Oke, sudah selesai ya hasil refleksinya. Terima kasih yang sudah mengisi. Coba hari ini dapat menyimpulkan pembelajaran kita. Kita sudah ngapain aja sih? Apa aja sih yang kita peroleh? Saya Bu. Oke, Jamsia boleh. Ya, jadi hari ini kita mempelajari tentang nilai-nilai kearifan lokal masyarakat mampu memperkuat integrasi nasional yang ada di setiap daerah. Iya, betul sekali Jamsia. Tepuk tangan dong buat Jamsia. Ya, dengan yang sudah kita pelajari ya, bahwa kearifan lokal Topi Anyaman Bambu Kabupaten Tangerang menciptakan adanya saling ketergantungan secara ekonomis di antara unit-unit sosial yang ada di masyarakat, dan ini akan menjadi ekonomi yang mandiri atau berdikari sesuai dengan karakter atau ciri khas dari setiap daerah itu sendiri. Baiklah anak-anak, kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, alamin. Tetap semangat ya untuk belajar di pelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Linda. Waalaikumsalam. Dadah Ibu.